Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita nikmati hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Sebab rancangan Tuhan, rancangan yang penuh damai sejahtera, mendatangkan kebaikan bagi kita. Haleluya Yesus. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa-Ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Haleluya Yesus Tuhan. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan.
kami yang setia Tuhan. Allah yang tahu yang terbaik dalam hidup kami, Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya. Haleluya Yesus Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya. Setia, hanya Yesus penolongnya. Setia, Engkau penolongku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shalom. Setelah memuji dan menyembah nama Tuhan, tiba saatnya kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kalau kami boleh memuji dan menyembah nama Tuhan. Tiba saatnya kami ingin mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Pimpin kami mau memberikan telinga seorang murid, hati seorang hamba. Tuhan mengurapi hamba-Mu juga yang membawakan firman. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Pada pagi hari ini, saya ingin melanjutkan dengan core values yang 2 minggu lalu kita sudah bagikan. Kalau 2 minggu lalu kita belajar tentang bagaimana church is a home, gereja adalah sebuah rumah. Hari ini kita akan belajar core values yang kedua. Core values kedua ini adalah bagian dari 7 core values, nilai-nilai inti dari gereja kita. Saya berharap dengan adanya nilai-nilai inti, kita punya barisan akan semakin lebih rapi, dan kita semua bisa menghidupi dan bisa lebih kuat lagi. Yang mengerti katakan amin. Mari Bapak Ibu, kita mau langsung melihat slide yang sudah disediakan dengan sangat baik oleh tim media. Judul khotbahnya adalah Fatherhood and Servanthood Leadership. Fatherhood and Servanthood Leadership. Kalau yang pertama, church is a home, gereja adalah sebuah rumah. Hari ini kita akan bahas lebih dalam, yaitu fatherhood and servanthood leadership. Apa itu fatherhood and servanthood leadership? Fatherhood artinya adalah pembapaan. Servanthood artinya adalah pelayanan. Sedangkan leadership adalah kepemimpinan. Sekali lagi Bapak Ibu, fatherhood artinya adalah pembapaan, servanthood artinya adalah pelayanan, leadership artinya adalah kepemimpinan. Jadi kalau kita gabungkan nilai inti yang kedua ini artinya adalah kepemimpinan yang berdasarkan pembapaan dan pelayanan. Kepemimpinan yang berdasarkan kepada pembapaan dan pelayanan. Semua kita sudah sering mengenal kata yang namanya kepemimpinan. Pelayanan juga sering sekali kita dengar Bapak Ibu. Tetapi kata pembapaan masih jarang kita dengar di gereja kita. Apa itu pembapaan? Pembapaan adalah proses memuridkan dengan atmosfer kekeluargaan yang sangat kuat. Apa Bapak Ibu? Pembapaan adalah proses memuridkan dengan atmosfer kekeluargaan yang sangat kuat. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu, kalau perhatikan ayat ini, dikatakan bahwa jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, kata murid dalam bahasa Ibrani berbeda dengan murid pada zaman sekarang, Bapak Ibu. Orang Yahudi menganggap bahwa murid itu adalah sama dengan anak. Jadi, ketika dikatakan bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, Tuhan sedang ingin kita melakukan yang namanya proses pembapaan. Dan dalam proses pembapaan ini, Bapak Ibu bisa perhatikan, ada kata pergi, ada kata jadikan, ada kata baptislah, ada kata ajarlah. 4 hal ini
yang Bapak Ibu harus perhatikan. Dalam proses pembapaan ada kata pergi, jadikan, baptislah, dan ajarlah. Nah, ini adalah proses pembapaan. Ketika kita melakukan proses pembapaan, yaitu proses pemuritan dengan atmosfer yang kuat, kita tidak bisa pasif atau menanti-nantikan. Kita perlu aktif melakukan tindakan, bertindak untuk menjangkau jiwa. Hari ini, setiap kita yang jadi orang percaya, sudah belum kita jangkau jiwa? Atau hari-hari kita isi hanya untuk kebutuhan kita sendiri? Izinkan saya mengingatkan setiap jemaat pada pagi hari ini. Ini adalah nilai-nilai inti kita. Melakukan penginjilan dan memenangkan jiwa. Pergi adalah bagian dari nilai inti kita. Jadi saya rindu setiap kita tidak pasif. Ini udah bulan Februari, sebentar lagi mau ada Paskah. Paskah, momen yang sangat baik untuk kita bisa mengajak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Minggu depan, anak-anak sekolah minggu ada event Tribute to My Parents. Mari ajak anak-anak kita, keponakan kita, untuk kita bisa kenalkan Tuhan. Jadi itu adalah proses dari proses pembapaan. Yang kedua, jadikanlah semua bangsa muridku. Harus dijadikan. Jadi kita harus bentuk semua bangsa. Saya bersyukur di gereja ini, kita termasuk gereja yang campur Bapak Ibu. Ada suku Batak, suku Tionghoa, Jawanya ada, macam-macam. Sunda juga ada, ya Bapak Ibu ya. Jadi, semua bangsa memang kita harus muridkan. Belum ada kata namanya baptislah. Baptislah bicara soal persekutuan yang kuat. Kita harus punya ikatan bonding dalam kekeluargaan pembapaan ini harus kuat. Dan yang terakhir adalah ajarlah. Jadi memang harus diajar. Tugas dari gereja adalah mengajar. Nilai-nilai inti ada 7. 1 sudah kita bahas, bahwa gereja adalah rumah. Masih ada 6 yang lain yang akan menyusul. Dan hari ini kita akan belajar yang namanya fatherhood and servanthood leadership. Nah, saya mau kembali Bapak Ibu. Apa yang membedakan pendidikan, pemuritan orang Yahudi dengan pendidikan pada zaman sekarang? Kalau orang Yahudi, guru dan murid sama dengan bapak dan anak. Apa Bapak Ibu? Bapak dan anak. Jadi ketika Tuhan Yesus itu melakukan pemuritan, memanggil murid-muridnya yang 12 itu, dia sedang melakukan proses pembapaan. Karena bapak dan anak tidak dibedakan. Bapak punya fungsi untuk mengajar, guru punya fungsi untuk memberikan makan. Kalau di culture sekarang, kan memang dibedakan. Bapak bekerja hanya untuk mencukupi kebutuhan dari anaknya. Sedangkan proses edukasi kita lemparkan kepada guru. Tetapi sebetulnya, bapak atau keluarga adalah sekolah pertama buat anak. Itu sebabnya Tuhan Yesus ketika dia memanggil murid-muridnya, dia mengajak murid-muridnya untuk tinggal bersama. Ada cerita Yesus makan bersama dengan murid-muridnya. Yesus juga tidur bersama dengan murid-muridnya. Yesus apalagi melakukan pelayanan bersama-sama dengan murid-muridnya. Lalu Yesus juga berdoa bersama dengan murid-muridnya.
Jadi 1 kali 24 jam guru mengajar muridnya. Artinya apa? Udah sama kayak keluarga. That's why kita sebut nilai-nilai inti ini sebagai pembapaan. Apa yang menarik dari pembapaan Bapak Ibu? Dalam pembapaan kita mengerti kata-kata keluarga jadi sesuatu yang sangat kental. Apa sih keluarga itu? Yang pertama, sekali keluarga tetap keluarga. Apa Bapak Ibu? Sekali keluarga tetap keluarga. Ada cerita bagaimana Yesus tetap menghampiri Petrus saat kebangkitannya. Meskipun Petrus sudah 3 kali menyangkal Yesus. Karena Petrus ini anak, meskipun dia ini sudah menyangkal 3 kali, Yesus tetap menghampiri. Yesus tetap mengampuni, tetap menerima. Tidak hanya Petrus yang pergi meninggalkan Yesus ketika Yesus disalib, semua murid-muridnya. Dan Yesus lakukan hal yang sama. Dia tidak membuang murid-muridnya, tetapi dia menghampiri, mengajari kembali. Kenapa? Karena once family, always family. Sekali keluarga, tetap keluarga. Sama dengan gereja, Bapak Ibu. Gereja juga seperti itu. Sekali kita menjadi keluarga rohani, maka selamanya kita akan tetap menjadi keluarga. Yang setuju katakan amin. Sama-sama katakan keluarga. Jadi kita ini keluarga ya Bapak Ibu. Yang kedua, dalam hubungan guru dan murid atau bapak dan anak, keluarga itu komponen yang paling utamanya adalah hadir. Sama-sama katakan hadir. Kita sudah bahas ini 2 minggu yang lalu, tetapi izinkan saya menambahkan beberapa poin yang bisa melengkapi. Kita tidak bisa memilih di mana kita akan dilahirkan. Tetapi kita bisa memilih bagaimana untuk menjalaninya. Kita tidak bisa memilih Bapak Ibu, di mana keluarga kita mau dilahirkan. Nggak bisa. Untuk saya, mau lahir jadi orang Jawa, nggak boleh. Dan nggak bisa Bapak Ibu. Papa mama saya Tionghoa. Sebaliknya, Bapak Ibu semua yang lahir dari suku yang lain, yang orang misalnya Batak atau orang Ambon, tidak bisa memilih keluarganya. Tetapi kita bisa memilih bagaimana menjalaninya. Sama dengan gereja. Gereja adalah keluarga. Saya percaya kehadiran Bapak Ibu di tempat ini ditetapkan oleh Tuhan. Kita tidak bisa memilih di mana kita mau dilahirkan. Tetapi kita bisa memilih bagaimana kita menjalaninya. Saya pernah mengatakan bahwa kadang-kadang kita tidak bisa memilih jalan apa yang kita lalui. Tapi kita bisa memilih dengan sepatu apa kita menjalaninya. Ada kalanya kita jalan di jalan yang lurus, rata, dan ada karpet merahnya. Ya kalau di situ kita pakai sepatu yang bagus supaya kelihatan keren. Tapi ada kalanya jalan itu berbatu-batu. Kalau jalannya berbatu-batu, sedang ada tanjakan, jangan pakai sepatu pantofel, pakai sepatu kets yang lebih nyaman. Kalau pakai pantofel, kaki kita bisa sakit. Sebaliknya, kalau jalannya lagi berpasir, lagi di pinggir pantai, jangan pakai pantofel, jangan pakai sepatu kets. Pilihlah memakai sandal jepit, karena lebih mudah dibersihkan. Sama Bapak Ibu. Keluarga sangat variatif. Gereja tidak ada yang sempurna.
tetapi kita bisa memilih bagaimana kita menjalannya. Yang setuju katakan amin. Dan untuk hadir, kita perlu sengaja memberikan waktu kita untuk kita bisa bertumbuh. Kita perlu sengaja memberikan waktu kita. Bagaimana kita bisa hadir kalau kita tidak memberikan waktu? Yang setuju katakan amin. Hari ini Bapak Ibu hadir secara online. Bapak Ibu memberikan waktu. Ini adalah syarat untuk kita bisa bertumbuh. Saya bersyukur buat jemaat Tuhan yang setia mengikuti gereja ini, baik dari segi online, ketika kita onsite, kembali online lagi, dan sampai ke depannya kita masih belum tahu apakah kita akan menjalankan ibadah secara online atau onsite. Tapi minimal ketika Bapak Ibu datang, memberikan waktu, dan hadir. Ini bukti Bapak Ibu berkomitmen terhadap keluarga rohani Bapak Ibu. Yang mengerti katakan amin. Beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Haleluya. Dan yang paling inti, apa sih kalau keluarga itu? Selain sekali keluarga, tetap keluarga. Keluarga itu harus hadir. Yang ketiga, keluarga itu harus ada hubungan. Apa Bapak Ibu? Harus ada hubungan. Hubunganlah yang membuat antara keluarga dibedakan dengan pertemanan. Hubungan membuat seseorang dengan temannya bisa jadi keluarga, dan keluarga bisa menjadi seperti teman karena level kedekatannya. Hari ini Bapak Ibu, kita boleh hadir, kita boleh punya komitmen, tapi sudahkah kita punya hubungan satu sama lain? Sudahkah kita ngobrol? Sudahkah kita menemukan sahabat kita di gereja? Sudahkah kita menemukan orang-orang yang terhubung dengan kita? Hari ini kita mau bahas bagaimana membangun hubungan yang baik di dalam gereja. Yang siap katakan amin. Yang siap katakan amin. Bagaimana membangun hubungan dalam gereja? Yang pertama, kita bisa mengasihi semua orang, tetapi kita hanya bisa mengekspresikan kasih kepada sedikit orang. Boleh baca bersama-sama Bapak Ibu? 2, 3. Kita bisa mengasihi semua orang, tetapi kita hanya bisa mengekspresikan kasih kepada sedikit orang. Oleh sebab itu penting buat kita tertanam dalam kelompok kecil, dalam komsel, teens, pembapaan, mentoring, punya 2-3 orang sahabat dalam gereja untuk ngobrol bersama. Dan yang kedua, selain tertanam dalam kelompok kecil, kita perlu memberikan waktu kepada sedikit orang, bukan sedikit waktu ke banyak orang. Berapa banyak yang setuju katakan amin? Kita perlu berikan waktu kepada sedikit orang, dan bukan sedikit waktu ke banyak orang. Bapak Ibu, yang penting adalah kualitas dari hubungan tersebut. Saya senang kalau gereja ini bertambah besar. Saya senang kalau jiwa-jiwa bertambah banyak. Tetapi di saat yang sama, saya rindu kita semakin dekat. Yang setuju katakan amin. Saya rindu persaudaraan kita semakin dalam. Kuantitas komunikasi kita semakin banyak. Level kedekatan kita, mulai dari berbicara, mendengarkan, sampai saling mendoakan. Bahkan kalau perlu, kita bisa saling membantu. Terbuka. Karena ini adalah keluarga.
Kalau kita mau ada fatherhood and servanthood leadership, kita mau memimpin seseorang, kita perlu ada yang namanya hubungan. Yang mengerti katakan amin. Yesus sendiri punya hubungan yang berbeda-beda. Ada yang namanya circle leadership Jesus. Lingkaran kepemimpinan dari Tuhan Yesus. Yesus itu ketika dia melayani orang banyak. Banyak sekali orang dilayani. Tapi apakah semuanya murid? Tidak, Bapak Ibu. Ada yang namanya 120 murid. 120 murid ini adalah orang-orang yang menyaksikan Yesus naik ke sorga. Jadi kalau dibilang Yesus itu nggak naik ke sorga, salah besar Bapak Ibu. Karena ada 120 orang murid yang menjadi saksi naiknya Yesus ke sorga. Masa kalau halu 120 orang? Nggak mungkin Bapak Ibu. Ini murid-murid yang punya kewarasan dan intelektual yang baik. Berbeda dengan orang banyak. Yesus naik ke sorga disaksikan 120 murid. Tetapi ada circle yang lebih kecil lagi. Namanya 70 murid. Yesus pernah mengirimkan 2 orang sepasang-sepasang untuk melayani ke kota-kota. Tuhan mengatakan, kalau kamu pergi ke kota A, jangan bawa makanan, jangan bawa apa-apa, tinggallah di rumah orang tersebut. Maka Yesus mengirimkan pairing demi pairing, sepasang demi sepasang, dan totalnya ada 70 murid. Setelah 70 murid, ada circle yang lebih dalam lagi, yaitu 12 murid. Kita kenal yang namanya ada Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas, Bartolomeus, dan sebagainya. Sampai Yudas, 12 murid. Tetapi di antara 12 murid itu sendiri, kita mengenal ada 3 murid yang paling dekat. Siapa Bapak Ibu? 3 murid yang paling dekat? Iya, betul. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. 3 murid ini adalah murid yang paling dekat. Ketika Tuhan Yesus di Bukit Transfigurasi, bagaimana Yesus berubah, mukanya bercahaya, Yesus hanya membawa 3 muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ada kisah bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang sudah meninggal, anak dari Yairus. Ketika bertemu, orang-orang menertawakan Yesus. Karena Yesus mengatakan bahwa anak dari Yairus sudah mati. Tapi Yesus usir semua orang yang menertawakan dia, dan tinggal Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Lalu Yesus menyembuhkan anak ini. Jadi ada inner circle yang lebih kecil lagi. Setelah Petrus, Yakobus, dan Yohanes, sekarang saya mau tanya, siapa murid yang paling dekat dengan Yesus? Siapa Bapak Ibu? Ya, betul. Yohanes. Murid yang paling muda ini ternyata murid yang paling dekat dengan Yesus. Ada kisah bagaimana Yohanes ini berbaring di dada Yesus di malam perjamuan terakhir. Lalu ada kisah bagaimana Petrus tidak berani bertanya siapa orang yang akan mengkhianati Yesus. Dan hanya Yohanes yang berani bertanya. Jadi memang ada level kedekatan. Belum lagi
Ada yang namanya ketika Yohanes itu menemani Yesus bersama-sama dengan ibu Yesus di kayu salib. Lihat Bapak Ibu. Ketika semua murid-murid meninggalkan Yesus, hanya Yohanes dan ibu Yesus yang ada di kayu salib. Oleh sebab itu, ada perkataan, Ibu, inilah anakmu, Yohanes, inilah ibumu. Karena memang Yohanes ada bersama-sama dengan Yesus ketika di kayu salib. Lihat, dari sini kita mengerti bahwa membangun hubungan tidak bisa dalam jumlah yang banyak sekali. Kita bisa mengasihi semua orang, tetapi kita hanya bisa mengekspresikan kasih kepada sedikit orang. Berikan banyak waktu kepada sedikit orang, orang-orang yang prioritas buat kita, dan jangan berikan sedikit waktu ke banyak orang. Yang mengerti katakan amin. Nah, kita mau masuk kepada materi khotbah yang lebih inti lagi. Kunci dari membangun hubungan. Apa Bapak Ibu? Kunci dari membangun hubungan. Yang namanya hubungan itu harus dua arah. Harus seperti kedua tangan ini. Kalau kedua tangan ini ingin berbunyi, harus saling bertepuk tangan. Makanya ada kisah atau frase yang mengatakan, jangan kita mencintai sambil bertepuk sebelah tangan. Kalau sebelah tangan, kita tidak bisa melakukan dengan baik. Oleh sebab itu, hubungan perlu ada yang namanya saling. Apa Bapak Ibu? Saling. Apapun kita perlu saling. Tidak boleh satu arah. Bapak dengan anaknya perlu saling mengasihi. Guru dengan muridnya perlu saling menghormati. Gereja antara gembala dengan domba-dombanya perlu ada kekompakan. Nah, hari ini kita akan belajar saling relationship, saling membangun hubungan. Apa itu relationship? R. R yang pertama adalah real. Sama-sama katakan real. Kita perlu menjadi apa adanya kalau kita ingin dikasihi apa adanya. Amin. Dan kita perlu belajar mengasihi orang apa adanya dan bukan ada apanya. Banyak kita mengasihi orang ada apanya. Tetapi izinkan saya mengingatkan gereja, kita harus berubah dari ada apanya jadi apa adanya. Kita perlu menjadi diri kita apa adanya sebelum kita menjadi role model. We need real before role model. Kita perlu menjadi apa adanya, nyata, sebelum kita menjadi teladan. Pemimpin yang real adalah pemimpin yang nyata. Pemimpin yang real adalah pemimpin yang apa adanya. Orang tidak mengharapkan hubungan yang sempurna. Mereka mengharapkan pemimpin yang nyata. Hari ini kalau kita mau kepemimpinan kita efektif, kita perlu nyata, kita perlu hadir, kita perlu apa adanya. Yang setuju katakan amin. Jadi, real before role model. Izinkan komunitasmu
gerejamu untuk mengasihi engkau apa adanya. Beberapa waktu lalu kita belajar arti kata Lot adalah topeng. Kita perlu buka topeng kehidupan kita. Kita perlu menjadi apa adanya supaya komunitas kita bisa mengasihi kita, memeluk kita apa adanya. It's okay untuk menjadi tidak sempurna. Karena saya pun tidak sempurna. Kita pun tidak sempurna. Tetapi, bukankah itu kita bisa saling mengasihi? Amin. Kenapa Tuhan katakan untuk kita saling mengasihi? Karena kita ini penuh dengan kekurangan. Kalau kita ini sempurna, nggak perlu saling mengasihi, Bapak Ibu. Nggak perlu effort. Semua bisa berjalan dengan baik. Yang mengerti katakan amin. Jadi yang pertama, kita perlu R yang pertama. Being real. Menjadi nyata dan menjadi apa adanya. Yang kedua, kunci untuk membangun hubungan adalah energi. E yang kedua adalah energi. Kita perlu punya energi untuk kita bisa membangun hubungan. Kita perlu mempersiapkan energi kita untuk kita bisa membangun hubungan. Bagaimana kita mau memberikan waktu kita kalau kita sudah kelelahan? Bagaimana kita mau memberikan semangat kita, komitmen kita, satu sama lain, saling mengasihi, kalau kita sedang keadaan sakit. Sakit secara fisik maupun secara rohani. Oleh sebab itu, kesehatan adalah sesuatu yang sangat amat penting. Setuju Bapak Ibu? Ada quote yang mengatakan seperti ini. Health is the true wealth. Kesehatan adalah kekayaan yang sesungguhnya. Yang setuju katakan amin. Kesehatan adalah kekayaan yang sesungguhnya. Kita perlu untuk sehat. Kita perlu energi. Kita perlu menjaga stamina tubuh kita. Gimana mau melayani kalau kita sakit-sakitan? Gimana mau memberikan yang terbaik buat Tuhan kalau kita sendiri aja sedang dalam kondisi yang tidak baik? Kita perlu jaga kesehatan kita, Bapak Ibu. Stamina kita. Sudahkah kita tidur cukup? Sudahkah kita berolahraga? Stretching? Sudahkah kita makan makanan yang baik? Yang tidak berlebihan? Pagi hari ini, izinkan saya mengingatkan setiap kita. Kalau kita mau ada relationship yang baik, kita perlu ada energi. 4 hal yang lebih berharga daripada uang. Ada kerohanian, waktu, hubungan, dan kesehatan. Apa Bapak Ibu? Kerohanian, waktu, hubungan, dan kesehatan. Selanjutnya, setelah R, E, ada L. Relationship. L. Untuk kita punya hubungan yang baik, kita perlu belajar L. L itu apa? Listen. Mendengarkan. Sama-sama katakan mendengarkan. Kemampuan seseorang untuk berkomunikasi tidak hanya ditentukan dari kemampuannya untuk berbicara, tetapi juga kemampuannya untuk mendengarkan. Sekali lagi Bapak Ibu, kemampuan seseorang untuk berkomunikasi tidak hanya ditentukan dari kemampuannya untuk berbicara, tetapi juga kemampuannya untuk mendengarkan. Berbicara baik nggak? Baik. Tetapi mendengarkan sama baiknya dalam kepemimpinan. Mendirect bagus nggak? Bagus. Tetapi untuk mendengarkan keluhan dari orang yang kita pimpin, sama baiknya. Before lead, we need listen and love first. 3L. Listen, mendengarkan. Love, mengasihi. Lead, memimpin. Jadi kalau kita
mau memimpin seseorang, kita perlu mendengarkan terlebih dahulu dan mengasihinya terlebih dahulu. Kita mau ada hubungan yang baik satu sama lain, belajar dengarkan. Mendengarkan tidak hanya kata-katanya, tetapi gerak-geriknya, mimik wajahnya. Kita harus jadi pribadi yang peka. Gereja ini kalau mau kuat, kita mesti belajar mendengarkan. Saling mendengarkan. Sebelum kita memimpin, sebelum gereja ini bergerak, kita perlu belajar mendengarkan. Kebutuhan teman kita, kebutuhan saudara kita, kebutuhan tetangga kita. Amin. Yang setuju katakan amin. Beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Haleluya. Setelah real, energy, listen, relay. A. Apa A? Kunci dalam membangun hubungan. A adalah available. Menyediakan waktu. Sama-sama katakan available. Bagaimana kita mau dipimpin kalau kita tidak pernah ada waktu? Kita selalu menyediakan waktu, memberikan waktu, dan membuat waktu bagi sesuatu yang kita anggap penting. Kita selalu menyediakan waktu, memberikan waktu, dan membuat waktu bagi sesuatu yang kita anggap penting. Pagi hari ini ketika Bapak Ibu hadir ke gereja, menyediakan waktu, artinya Bapak Ibu sedang menganggap penting nilai-nilai kerohanian. Yang setuju katakan amin. Ketika Bapak Ibu menyediakan waktu untuk berkomunikasi satu sama lain, memberikan waktu untuk ngobrol dengan teman-teman seiman. Artinya teman-teman seiman, hubungan rohani adalah sesuatu yang kita anggap penting. Your availability reflect your priority. Ketersediaan waktu kita mencerminkan prioritas kita. Hari ini, coba lihat, waktu-waktu kita habis di mana? Ya, disitulah prioritas kita. Pagi hari ini, yuk kita sama-sama Bapak Ibu, menyediakan waktu kita untuk hal-hal yang penting. Saya tidak katakan bahwa uang tidak penting, tetapi ada hal-hal yang lebih penting daripada uang. Hubungan, keluarga, kerohanian, waktu, mari sediakan buat orang-orang yang kita kasihi. Beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Haleluya. Selanjutnya Bapak Ibu, relation, T. Yang kelima adalah T. T itu apa? Treasure. Treasure. Arti kata treasure adalah benda yang berharga, harta benda. Seorang pemimpin perlu men-treasure isi hati orang yang dipimpin. Tetapi sebaliknya, orang yang dipimpin juga perlu men-treasure isi hati dari pemimpinnya. Ketika kita sudah menjadi nyata, energi memberikan waktu, mendengarkan, lalu kita sudah menyediakan waktu kita, boleh kita memberikan hati kita untuk men-treasure visi pemimpin, visi gereja. Oh, gereja ini percaya bahwa tahun ini adalah tahun mukjizat dan tahun hikmat. Oh, kalau mukjizat itu kita perlu banyak berdoa. Yuk, Senin kita berdoa. Karena pemimpin menyediakan waktunya untuk mendoakan khususnya di hari Senin. Treasure hati pemimpin. Apalagi, oh, pemimpin sedang mau melakukan pembapaan yang kuat terhadap anak-anak muda. Apa sih yang dibutuhkan pemimpin? Oh, dibutuhkan kreativitas, dibutuhkan konsumsi, transportasi. Kita coba treasure hati pemimpin kita. Bapak Ibu, tidak hanya di gereja, di kantor. Bapak Ibu mesti belajar men-treasure hati bosnya.
Bos ini mau arahnya kemana sih? Terka-terka. Bahkan presiden pun seperti itu. Para menteri harus bisa menafsirkan isi hati dari pemimpin. Kenapa? Karena memang untuk adanya hubungan yang kuat, kita perlu menganggap berharga orang tersebut. Kita perlu treasure isi hati pemimpin. Anggap berharga visi dan impian dari pemimpin. Gereja ini rindu. Satu hari kita akan penuh dengan jiwa-jiwa. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang haus akan Tuhan. Saya percaya ketika Tuhan sediakan tempat yang begitu besar, bukan untuk terisi dengan bangku-bangku yang kosong, tetapi harus terisi dengan orang-orang yang hatinya haus akan Tuhan. Nah, itu harus di-treasure Bapak Ibu. Visi dari gereja ini. Kerinduan dari gereja ini. Kenapa Tuhan izinkan ada bangunan besar di Sunter dengan jalan yang namanya Agung Perkasa? Saya percaya Tuhan kita Tuhan yang perkasa. Tuhan kita layak diagungkan di tempat ini. Kita harus beri yang terbaik buat Tuhan. Mari, tim Praise and Worship, tim media, tim semuanya yang ada, termasuk proses penjangkauan. Jadi proses yang mengagungkan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi yang T adalah treasure. Setelah T, I. Intentionally, initiatively. I. Intentionally, initiatively. Secara intention dan secara inisiatif. Kita perlu secara sengaja dan berinisiatif untuk saling membangun hubungan. Hubungan yang kuat tidak mengalir begitu saja. Tidak terjadi begitu saja. Hubungan yang kuat perlu disengaja, dibuat, diusahakan, direncanakan, dimasukkan jadwal, dan butuh komitmen. Setuju Bapak Ibu? Hubungan yang kuat tidak mengalir begitu saja. Tidak terjadi begitu saja. Coba ambil contoh. Ada seorang pria yang naksir dengan seorang perempuan. Kalau dianggurin aja, mau nggak perempuan itu jatuh cinta? Nggak mau, Bapak Ibu. Nggak bisa. Kalau seorang pria ingin membangun hubungan dengan orang yang disukai, perlu disengaja. Yang tadinya pulang kerja, ya kan? Dari Sunter ke Kelapa Gading. Dia dari Kemayoran, rumahnya di Sunter. Dia bisa muter ke Kelapa Gading dulu tuh Bapak Ibu. Ya, sebelum ke Sunter. Padahal rumahnya di Sunter. Karena apa? Pacarnya di Kelapa Gading. Disengaja. Mah, mau titip apa di Kelapa Gading nggak? Aku lagi lewat Kelapa Gading. Supaya bisa kunjungin orang yang dia suka di Kelapa Gading. Perlu diusahakan. Jangan mau kalau nggak diusahakan. Betul Bapak Ibu? Seorang wanita harus diusahakan. Bahkan perlu direncanakan. Dimasukkan jadwal untuk bertemu. Dulu, waktu kita semua, saya misalnya, ketika menjalin hubungan dengan istri saya, waktu masih pacaran, direncanakan, masukkan jadwal, butuh komitmen. Dan kalau miss, biasanya membuat jadi konflik. Gereja begitu nggak Bapak Ibu? Hubungan antara saudara-saudara seiman begitu nggak? Kita ini masukin jadwal nggak sih Bapak Ibu ketemu dengan satu sama lain, ngobrol? Disengaja nggak? Awkward dan nggak biasa. Sama ketika Bapak Ibu ngejar lawan jenis,
Awalnya pasti nggak mudah. Awkward. Ya kan? Ada cowok deketin kita, kita mau ngobrol juga nggak gampang. Tapi kalau kita membiasakan diri, sengaja, lama-lama hubungan bisa terjadi. Jadi, yang selanjutnya adalah intentionally dan initiatively. Ini sudah relation, sudah sampai I. Yang ketujuh, kunci dari relation. Obedience. Obedience. Kita perlu taat kepada firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Obedience. Dalam proses pembapaan, kita perlu ada ketaatan terhadap firman Tuhan. And never give up. Jangan menyerah dengan keadaan-keadaan kita. As selfless, tidak egois. We need to serve with selfless. Kita perlu melayani dengan tidak membanggakan diri sendiri. Tidak egois. Selfless, kita harus ganti menjadi Christ more. Tadinya kita egois, selfish. Kita harus selfless supaya Christ bisa more. Setelah selfless, kita perlu punya hope eyes. Mata yang melihat dengan pengharapan. Kenapa seseorang itu menyerah? Karena seseorang itu sudah tidak lihat pengharapan lagi. Hari ini Bapak Ibu, saya melihat gereja ini dengan pengharapan. Saya melihat Bapak Ibu dengan pengharapan. Saya melihat program-program gereja di tahun 2022. Betul kita menghadapi tantangan, pandemi, dan sebagainya. Tetapi saya punya pengharapan Bapak Ibu. Saya punya pengharapan bahwa gereja ini satu hari akan penuh dengan jiwa-jiwa. Gereja ini akan menerima lawatan Tuhan dan kebangunan rohani. Punya mata dengan pengharapan. Yang selanjutnya, integrity. Kita harus punya integritas. Integritas itu apa Bapak Ibu? Apa yang kita katakan, kita lakukan. Apa yang kita lakukan, itu yang kita katakan. Integritas. Dalam hubungan, saya suka bilang, kalau anak-anak teens, selama masih proses belajar sampai SMA, jangan pacaran dulu. Karena menurut research, pacaran pemecah belah dalam gereja kalau belum waktunya. Bagaimana dengan orang-orang yang sudah berkeluarga? Saya suka bilang, jangan melakukan kegiatan hutang berhutang. Kalau mau kasih, jangan hutang berhutang sesama jemaat. Kasih serelanya. Karena ketika ada hutang berhutang, biasanya bisa merusak hubungan. Sebelum berhutang, saya rindu setiap kita. Mari miliki pola hidup yang sederhana. Kalau ada berkat lebih, beri lebih buat Tuhan. Kenapa? Kalau kita hidup tidak sederhana, kita bisa terjebak dalam lifestyle yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Hidup sederhana bagian dari integritas. Seberapa berkat yang Tuhan percayakan, itu yang kita kelola. Itu yang kita manfaatkan. Jangan menghabiskan uang lebih dari berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Miliki integritas. Ini akan membuat gereja kita semakin sehat. Karena sesuatu yang sehat pasti bertumbuh. Yang terakhir, P.
Pray. Apa Bapak Ibu? Pray. Doa. Nggak boleh lupa kita. Doa. Lukas pasal 18 ayat yang pertama. Yesus menegaskan sebuah perumpamaan untuk kamu harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Harus berdoa. Firman Tuhan katakan, minta maka akan diberikan kepadamu. Cari maka kamu akan mendapatkan. Ketuk maka pintu akan dibukakan. Pagi hari ini Bapak Ibu, kalau kita mau ada hubungan yang kuat, saya mau review. R, kita perlu real apa adanya. E, kita perlu energi. Maintain your healthy. Jaga kesehatanmu. L, kita perlu listen, mendengarkan before lead. Yang keempat, available. Your availability reflect your priority. Ketersediaan kita mencerminkan prioritas kita. B, treasure. Anggap berharga visi pemimpin. I, intentional, initiatively. Kita perlu secara sengaja dan inisiatif untuk membangun hubungan. O, obedience. Kita perlu taat sama firman Tuhan. N, never give up. Jangan menyerah. S, selfless. Jangan egois. H, hope eyes. Kita perlu melihat dengan mata yang pengharapan. I, punya integritas. Dan yang terakhir, P, pray. Kita berdoa. Mari Bapak Ibu, kita tutup Alkitab kita mau berdoa. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata di saatku. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata di saatku. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata di saatku. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu.
hadirat-Mu. Haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus setia. Dia sanggup melakukan mukjizat-Nya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu. Kami mau hadirat-Mu Tuhan, dicurahkan atas setiap kami. Haleluya. Ya lalaba syandara patakara manaharalama. Pagi hari ini tahun mukjizat dan tahun hikmat buat setiap kami. Tuhan, kami percaya doa akan menghasilkan mukjizat, tetapi hikmat akan mempertahankan mukjizat. Tuhan, pagi hari ini kami berdoa buat setiap jemaat-Mu yang sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami menghardik setiap sakit penyakit dari hidup jemaat-Mu. Kami perintahkan keluar di dalam nama Yesus. Kami mau sehat. Kami mau kuat. Setiap sakit penyakit. Kami perintahkan COVID berhenti di dalam nama Yesus. Pilek, sesak nafas, demam, autoimun, vertigo, sakit pinggang, sakit perut, lutut, sendi, dan kulit kami. Kami minta kesembuhan terjadi atas kehidupan jemaat-Mu. Firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur Yesus, kami sudah sembuh. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami percaya Kau beri yang kami minta. Engkau menolong apa yang kami panjatkan doa Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami juga memohon hikmat Tuhan. Tuhan beri kami hikmat untuk mengatur kesehatan kami. Untuk mengatur waktu kami. Untuk mengatur keuangan kami. Untuk mengatur hubungan kami dengan sesama. Baik itu bersama keluarga kami. Teman kantor kami, gereja kami, suami istri, beri kami hikmat. Kami mau Tuhan mempertahankan mukjizat yang Tuhan berikan kepada kami. Tahun ini kami perkatakan, kami diberkati Tuhan, kami ditolong Tuhan, mukjizat-Mu nyata dan hikmat-Mu hadir di tengah-tengah kami. Bapa, kami berdoa buat gereja ini. Firman-Mu berkata, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Oleh sebab itu kami minta kepada Bapa yang empunya tuaian, supaya Engkau memberikan pekerja. Pagi hari ini Tuhan kami berdoa, kirim pekerja untuk bekerja di ladang Tuhan. Ini milik-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata Tuhan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kami akan seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kami penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Orang yang menabur berjalan maju sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Kami berkatakan gereja ini akan ada pekerja-pekerja yang baru. Gereja ini akan ada Tuhan, orang-orang yang Tuhan kirimkan. Kami berdoa Tuhan buat gereja ini Tuhan. Tuhan yang mengirimkan pekerja-pekerja. Tuhan yang punya belas kasihan atas gereja-gereja ini. Tuhan mengirimkan pelayan-pelayan atas gereja ini. Tetapi yang kedua kami juga berdoa Tuhan. Lahirkan anak-anak yang terlatih atas gereja ini. Kami berdoa Tuhan buat generasi mendatang. Buat anak-anak sekolah minggu. Buat anak-anak pratins. Buat anak-anak teens. Buat anak-anak youth. Kami berdoa, kami lepaskan berkat atas hidup mereka. Kami percaya anak muda bukan hanya pemimpin masa depan, tetapi juga pemimpin masa kini. Kami berdoa, kami lepaskan berkat buat anak-anak kami. Tuhan memberkati anak-anak kami, anak-anak remaja di gereja ini.
Kami berdoa Tuhan buat suami istri, pasangan-pasangan, maupun orang tua, opa oma di gereja ini. Tuhan memberikan kerukunan, damai sejahtera kepada setiap keluarga. Firman-Mu berkata, ketika kami hidup rukun, Engkau akan mencurahkan berkat-Mu kepada kami, Tuhan. Di mana ada kesatuan hati, di situ ada mukjizat. Hamba berdoa buat suami dan istri, berikan kesatuan hati, berikan hati yang mau memulai hubungan kembali. Kami mengerti ini perlu intentionally, perlu disengaja, tapi kami percaya segala sesuatu yang disengaja akan melahirkan sesuatu yang kuat. Kami bersyukur Tuhan, buat opa oma, kakek nenek di gereja ini, berikan kesehatan, berikan umur panjang. Kami tolak setiap sakit penyakit. Biar dalam masa-masa tua kami semakin jadi pribadi yang berhikmat, sehingga kami bisa menjadi teladan buat anak cucu kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita mau angkat tangan kita mau terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, timbul dalam hati kami, semua yang disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Bagi Dia yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan dan kami pikirkan. Sebagai tanda yang dapat dipercaya, Engkau akan membiarkan hidup ayahku, ibuku, sanak saudaraku laki-laki, sanak saudaraku perempuan, istri, suami, dan anakku, dan semua orang yang bersama-sama dengan aku. Dan berbahagialah mereka yang telah menjadi percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Mari kita ucapkan salam kita bersama Bapak Ibu 2, 3. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. God bless you.